Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dari kitab Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Beginilah isi firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nama minggu kita pada hari ini adalah Eksaudi. Artinya, dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Tertulis dari kitab Mazmur pasal 27 ayat 7. Dan topik minggu kita pada hari ini yaitu Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Dalam nas ini kita bisa membaca tadi bahwa Yesus menyembuhkan atau mencelikkan mata dua orang buta. Sebagaimana lagu sekolah minggu, ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Yesus menyembuhkan dan melakukan mujizat kepada orang buta. Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam menjalankan tugas pelayanannya di tengah-tengah dunia ini ada 3 yang dilakukan Yesus. Yang pertama adalah Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadah atau teaching. Yang kedua, Yesus memberitakan Injil kerajaan sorga atau preaching, marjamita ibana. Dan yang ketiga, Yesus menyembuhkan atau melenyapkan segala penyakit. Dia melakukan banyak tanda-tanda mujizat atau disebut juga healing, menyembuhkan. Dan dalam nas ini Yesus melakukan tugasnya yang ketiga tadi, yaitu melenyapkan segala penyakit-penyakit dan kelemahan. Dari nas ini kita bisa mengetahui ada 3 tokoh atau karakter yang dapat kita lihat. Yang pertama yaitu karakter orang buta. Orang buta yang dicelikkan matanya dan akhirnya dia mengikuti Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah karakter orang banyak. Mereka yang berbondong-bondong juga melihat Yesus. Dan yang ketiga itu adalah karakter Tuhan
Yesus Kristus. Dari ketiga tokoh ini atau karakter ini kita bisa melihat ada beberapa nilai-nilai Kristiani ataupun pesan yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama adalah karakter orang buta. Jelas tadi kita lihat bahwa kedua orang buta itu dengan imannya berseru meminta kesembuhan kepada Allah. Dan dengan imannya itu Yesus melihat dan Yesus memberikan atau menunjukkan belas kasih-Nya kepada mereka berdua dan mereka menerimanya. Kita bisa baca tadi bahwa dia mengatakan dengan seruan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Dan bahkan juga ketika mereka berseru, orang banyak tadi melarang mereka, menegur mereka dan menyuruh mereka untuk diam. Lalu orang buta itu kembali dengan suara yang semakin keras mengatakan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Sungguh luar biasa. Nah, bagaimana kedua orang buta ini sampai pada pengenalan akan Yesus Kristus? Padahal mereka secara fisik, mereka buta. Mereka tidak pernah melihat Yesus. Dari mana mereka bisa mengenal Yesus bisa melakukan atau menyembuhkan orang buta, bahkan melakukan tanda-tanda mujizat? Alkitab menjawab dalam Roma 10 ayat 17, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Itu artinya mereka memang buta secara fisik, secara jasmani, tetapi mereka tidak buta secara iman atau secara rohani. Mereka memiliki iman kepada Yesus Kristus dari pendengaran mereka. Mereka sering mendengar kuasa yang Yesus lakukan, sehingga mereka mampu untuk berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada tahun 2008 ketika menjadi mahasiswa STT HKBP, kami pernah menjadi volunteer, yaitu di Panti Karya Hepata yang ada di Lagu Boti. Selama sebulan di sana saya dapat pelajaran hidup dari mereka, dari saudara-saudara kita di sana. Ada yang buta, ada yang tuli, ada yang lumpuh juga, dan lain sebagainya. Walaupun mereka tidak lengkap secara fisik, namun mereka memiliki kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan kepada mereka. Ada saudara kita di sana yang buta, tapi mereka sangat pandai untuk bernyanyi, bermain drum, bahkan juga dalam memainkan piano ataupun musik. Luar biasa. Artinya adalah bahwasanya mereka juga memiliki kesempatan untuk memuji Tuhan. Mata mereka memang buta secara fisik, namun mata rohani atau mata iman mereka terus menerus untuk ingin memuji, memuliakan Tuhan. Apa yang mau dipesankan nas ini kepada kita dari kedua orang buta ini? Bahwasanya ketika kita mau berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan iman, maka Tuhan akan mendengarkan dan menjawab seruan kita. Dengan iman yang sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mendengarkan dan menjawab seruan kita.
Terlebih dalam masa-masa karantina ataupun lockdown saat ini, kita terus berseru, kita terus memohon kepada Tuhan dengan iman agar Tuhan menolong kita melewati pergumulan yaitu virus corona. Bapak Ibu, saudara-saudara, karakter yang kedua yang bisa kita lihat tadi yaitu sekumpulan orang banyak yang berbondong-bondong untuk melihat Yesus. Mereka menegur dan menyuruh kedua orang buta tadi untuk diam. Sungguh sangat tidak terpuji. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya orang banyak itu kurang memiliki kepedulian. Mereka bahkan tidak memiliki belas kasihan kepada orang yang lemah. Nah, apa yang dilakukan oleh orang banyak ini sampai sekarang juga masih sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Beberapa hari yang lampau kita bisa melihat ada berita sekumpulan anak-anak muda yang melakukan pembulian, bahkan mereka melakukan kekerasan secara fisik kepada salah seorang yang ada di sekitar mereka, ataupun seseorang yang lemah. Bahkan pada akhirnya sekumpulan orang muda itu mereka harus ditangkap dan juga melalui proses hukum yang berlaku. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini merupakan satu tindakan atau sikap yang tidak terpuji. Bukan menunjukkan perbuatan kasih, melainkan justru mereka melakukan perbuatan yang tidak patut untuk dicontoh. Oleh karena itu, siapapun yang masih tega melakukan kekerasan baik secara verbal maupun secara fisik kepada saudara-saudara kita, kepada sesama kita yang lemah, maka mereka harus bertobat. Mereka harus meninggalkan perbuatan yang tidak terpuji tersebut. Dan karakter yang ketiga adalah karakter Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Saudara-saudara, dalam tradisi Keyahudian ada satu pemahaman bahwasanya orang yang buta adalah orang-orang yang dihukum oleh Allah, orang-orang yang hina, yang terkutuk, tidak mendapat tempat di tengah-tengah masyarakat umumnya. Nah, hal inilah yang mau diluruskan oleh Tuhan Yesus. Hal inilah yang mau dibongkar oleh Tuhan Yesus, bahwasanya mereka yang buta, mereka yang lemah, mereka juga layak untuk mendapat belas kasihan yang daripada Allah. Kita bisa membaca tadi di ayat yang terakhir, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Itu artinya semua pelayanan Tuhan Yesus itu dia lakukan atas dasar belas kasihnya kepada manusia. Yesus yang penuh dengan kasih kepada manusia yang lemah, manusia yang berdosa. Inilah yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Dia menyatakan kasih yang daripada Allah bagi kita manusia yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu, apapun pelayanan kita, apapun yang kita tunjukkan kepada sesama, haruslah berdasar pada belas kasihan yang daripada Allah. Kita tahu bahwa salah satu dari 3 tugas panggilan gereja yaitu
diakonia, pelayanan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ada banyak sekali bentuk pelayanan gereja di tengah-tengah hidup kita. Hendaklah semua pelayanan itu harus berdasar pada belas kasihan kepada sesama. Belas kasihan kepada orang yang lemah, orang yang miskin, sebagaimana yang ditujukan oleh Yesus dalam nas ini. Gereja yang hidup adalah gereja yang berdiakoni. Gereja tidak mungkin lepas dari kegiatan pelayanan sosial kepada sesama. Oleh karena itu, setiap bentuk-bentuk pelayanan yang kita lakukan, biarlah itu harus berdasar pada kasih yang daripada Kristus, sehingga setiap orang bisa merasakan perpanjangan tangan daripada Kristus melalui gerejanya. Demikianlah 3 karakter yang bisa kita lihat tadi dalam nas kita pada minggu hari ini. Namun nas ini mau menekankan kepada kita bahwa kita harus tetap menaikkan seruan kita kepada Allah dengan iman yang sungguh-sungguh, sama seperti orang buta tadi. Karena ketika kita berseru kepada Allah yang penuh dengan belas kasihan, maka Dia akan mendengarkan dan Dia akan menjawab setiap pergumulan hidup kita. Dan kita juga memohon kepada Allah agar Ia menerangi mata iman kita, hapor syauta, agar kita bisa untuk berjalan senantiasa di dalam kasih-Nya. Kita mampu untuk mengasihi sesama karena Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi hidup kita. Oleh karena itu, identitas kita sebagai orang Kristen, orang-orang yang sudah ditebus Kristus, adalah kasih. Kita mengasihi sesama, kita menunjukkan kepedulian kepada sesama karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Eksaudi, menyerukan permohonan kepada Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh, dengan iman yang penuh dengan kepercayaan kepada kuasa Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh menyapa kami pada minggu hari ini, Minggu Eksaudi. Tuhan, ajarkan kami untuk boleh belajar dari iman kedua orang buta yang terus menyerukan permohonan kepadamu, dan Engkau memberikannya kepada mereka. Tuhan, kami juga menyerukan permohonan kami kepadamu. Kiranya Engkau yang menguatkan kami dalam melalui setiap pergumulan hidup kami, terlebih dalam masa-masa situasi oleh karena wabah COVID-19 ini. Tuhan yang mampukan pemerintah kami dan seluruh tim medis agar tetap mereka bertahan dan selalu semangat dalam melaksanakan tugas mereka. Dan pada akhirnya Tuhan, kami boleh melewati pergumulan ini dan boleh kembali sehat dan beraktivitas sebagaimana biasanya. Terima kasih Tuhan, kami yakin Engkau mendengarkan permohonan kami, seruan kami, seluruh orang percaya, seluruh umat manusia pada saat ini. Tuhan, ajarkan kami juga supaya kami boleh selalu memiliki iman yang hidup, agar kami tidak dibutakan oleh hal-hal duniawi, agar mata iman kami Tuhan selalu diterangi oleh kasih
yang daripada Kristus. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas segala dosa kami, agar kami semakin layak datang ke hadirat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.